Hukum 1 termodinamika berbunyi, sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Rumusnya, Q sama dengan delta U plus W. Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem. Apa itu sistem? Jadi di sini termodinamika ini mirip seperti kalau kalian belajar di termokimia. Waktu di termokimia kan ada yang namanya istilahnya sistem sama lingkungan gitu ya. Sistem itu adalah reaksi yang akan dipelajari perubahan kalornya atau perubahan energinya. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Di sini mirip prinsipnya. Sistem itu adalah biasanya bentuknya itu bejana yang berisi gas. Jadi gas yang terletak di dalam bejana itu sistem. Kemudian segala sesuatu yang terletak di luar bejana itu disebut lingkungan. Oke, jadi di sini Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem. Satuannya Joule. Kemudian Q ini akan bernilai positif kalau misalkan sistem ini menerima kalor, sedangkan bernilai negatif kalau sistem itu melepas kalor. Berikutnya, delta U ini adalah perubahan energi dalam gas. Satuannya juga Joule. Nah, energi dalam ini kalau kalian masih ingat di bab sebelumnya, waktu di teori kinetik gas kita sudah belajar ya, energi dalam adalah energi kinetik total yang dimiliki oleh semua partikel gas yang ada dalam suatu bejana. Oke, rumusnya apa? Masih ingat? Energi dalam atau U sama dengan F N K T atau bisa juga F N R T. Gini ya. F ini adalah derajat kebebasan. Jadi selama gasnya sama ya, derajat kebebasannya sama. Masih ingat ya, kalau monoatomik itu 3/2, kalau di atomik itu tergantung suhunya. Ada yang 3/2, 5/2, atau 7/2 itu ya. Kemudian di sini N ini kan jumlah partikel, kalau N kecil ini mol. Kemudian K ini tetapan Boltzmann dan R ini tetapan gas ideal. Nah, F, N besar, K, N kecil sama R, selama gasnya ini sama dan jumlahnya sama, maka nilainya akan tetap. Jadi bisa kita simpulkan, U ini hanya dipengaruhi oleh T, atau energi dalam itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalkan suhunya naik, maka U-nya juga naik. Artinya kalau U atau energi dalamnya naik, itu berarti kan delta U-nya positif. Jadi di sini delta U-nya positif kalau misalkan suhunya naik. Dan sebaliknya akan bernilai negatif kalau suhunya turun. Oke? Yang terakhir, W ini adalah usaha luar yang dilakukan atau diterima sistem. Satuannya juga Joule. W bernilai positif kalau sistem melakukan kerja atau melakukan usaha. Sedangkan W bernilai negatif kalau misalkan sistem itu menerima kerja atau kerja dilakukan pada sistem. Itu namanya sistem menerima kerja. W-nya bernilai negatif. Oke? Berikutnya perubahan energi dalam, kapasitas kalor, dan tetapan Laplace. Nah, untuk perubahan energi dalam ini sudah sempat kita singgung sedikit tadi ya. Delta U sama dengan U2 min U1. Ya, jadi delta U adalah perubahan energi dalam, U2 sama U1 ini kalau U2 berarti energi dalam akhir, U1 ini energi dalam awal. Jadi gini, tadi kan energi dalam dipengaruhi oleh suhu. Karena U rumusnya kan Fn besar Kt atau Fn kecil RT gitu ya. Kalau kita pakai Fn besar Kt, maka kalau U2 min U1 berarti kan Fn besar Kt2 min Fn besar Kt1. Kalau kita keluarkan Fn besar K, maka delta U sama dengan Fn besar K T2 min T1. Dan kalau misalkan kita pakai Fn RT, ya sudah berarti delta U sama dengan Fn kecil RT2 min T1. Di mana F adalah derajat kebebasan dari gas ideal. Kalau monoatomik sama diatomik suhu rendah 3/2, kalau diatomik suhu sedang 5/2, kalau diatomik suhu tinggi 7/2. N besar adalah jumlah partikel, kalau N kecil jumlah zat atau mol. K adalah tetapan Boltzmann dan R adalah tetapan gas ideal. Kemudian kita ke kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Jadi di sini kapasitas kalor kalian pernah belajar ya waktu di kalor lambangnya C besar. Nah, di sini ada dua macam kapasitas kalor, yaitu Cp dan Cv. Apa itu Cp? Cp adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Sedangkan Cv adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Cp min Cv nilainya selalu sama dengan R atau tetapan gas ideal. Nah, lalu di sini ada yang namanya tetapan Laplace, lambangnya gamma. Gamma itu adalah hasil bagi antara Cp dan Cv. Nah, nilai dari gamma ini bergantung pada jenis gas dan suhunya. Jadi bergantung juga pada derajat kebebasan dari gas tersebut. Kalau misalkan gasnya ini monoatomik atau diatomik yang bersuhu rendah yang kurang dari 250 Kelvin, maka ingat ya, F-nya itu adalah 3/2 kan derajat kebebasannya. Di sini
CP-nya 5/2R, CV-nya 3/2R. Kalau kalian kurangi CP dikurangi CV, maka 5/2R dikurangi 3/2R, berarti kan 2/2R, atau ya sudah, R gitu kan ya. Lalu kalau misalkan dibagi, CP per CV, berarti kan 5/2R per 3/2R, R-nya dicoret. Per 2-nya juga dicoret, maka tinggal 5/3. Jadi, gamma atau tetapan Laplace dari gas monoatomik dan diatomik suhu rendah adalah 5/3. Kemudian kalau gas di atomik suhu sedang, yaitu antara 250 sampai 500 Kelvin, masih ingat F atau derajat kebebasannya 5/2 kan? CP-nya di sini 7/2R, CV-nya 5/2R. Kalau kalian kurangi ini juga R ya, sama ya. Kalau dibagi atau gamma tetapan Laplace itu berarti 7/5, karena R sama per 2-nya kan kecoret. Dan yang terakhir, kalau gas di atomik suhu tinggi, F-nya kita tahu sebesar 7/2. Di sini CP-nya 9/2R, CV-nya 7/2R. Kalau kalian kurangi ini hasilnya R ya. Dan kalau dibagi atau nilai gamma tetapan Laplace itu 9/7. Nah, kalau kalian lihat pola ini, kita tahu dari teori kinetik gas F adalah sebesar ini kan. Maka bisa kita simpulkan, kalau misalkan CP itu berarti F plus 1 dikali R, gitu ya. Dan kalau CV itu F dikali R. Coba kalian lihat polanya. Kalau F-nya 3/2, CP-nya 5/2R, CV-nya 3/2R. Kalau F-nya 5/2, CP-nya 7/2R, CV-nya 5/2R. Dan kalau F-nya 7/2, CP-nya 9/2R, CV-nya 7/2R. Berarti CP ini rumus umumnya adalah F plus 1 dalam kurung R. Jadi derajat kebebasan ditambah 1 dikalikan R, tetapan gas ideal. Sedangkan CV ini F dikali R. Jadi derajat kebebasan dikalikan dengan tetapan gas ideal. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke proses-proses termodinamika. Ada 4 macam proses termodinamika. Yang pertama adalah isobarik. Isobarik itu iso artinya kan sama ya. Bar itu kan tekanan ya, tekanan udara itu kan bar gitu ya. Isobarik berarti tekanan tetap. Proses yang kedua adalah isokorik atau volume tetap. Isokorik kadang disebut juga dengan isovolumik. Jadi iso itu sama, volumik volume. Jadi volumenya sama, volumenya tetap. Yang ketiga, isotermik. Berarti kalau term itu kan termometer ya, temperatur atau suhunya tetap. Dan yang terakhir adalah proses adiabatik. Adiabatik ini tidak ada yang tetap antara tekanan, volume, sama suhu, tetapi adiabatik ini tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Kalau kalian ingat tadi di depan, hukum 1 termodinamika itu kan Q sama dengan delta U plus V. Q itu kan kalor yang diterima atau dilepas sistem. Nah, di sini adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, tidak ada kalor yang diterima maupun dilepas oleh sistem. Jadi adiabatik ini Q-nya sama dengan 0. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari isobarik. Tadi isobarik artinya tekanannya tetap. Berarti di sini P1 sama dengan P2. Ada 2 macam proses isobarik, yaitu pemanasan dan pendinginan. Di sini ini namanya diagram PV. Jadi diagram PV ini sumbu X-nya itu V atau volume, sedangkan sumbu Y-nya itu P atau tekanan. Nah, kalau misalkan isobarik P1 sama dengan P2, maka grafiknya selalu garis horizontal. Nah, horizontal ini bisa arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kanan ini namanya proses pemanasan. Kalau kalian lihat di sini pada tekanan yang tetap, volumenya bertambah. Sedangkan kalau misalkan ke kiri, ini namanya proses pendinginan. Kalau kalian lihat di sini, berarti pada P yang sama, pada tekanan tetap, volumenya menyusut atau berkurang. Nah, kemudian kita ke hukum Boyle-Galussac. Masih ingat hukum Boyle-Galussac waktu di teori kinetik gas? Rumusnya kan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Gini kan? Nah, kalau misalkan tekanannya ini sama, P1 sama dengan P2, berarti kan ini bisa kita coret. Berarti tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke? Nah, kemudian rumus hukum 1 termodinamikanya, di sini Q sama dengan delta U plus V. Ya, ini kan rumus umum ya. Jadi rumus ini tuh sebenarnya berlaku untuk semuanya. Oke? Nah, W di sini rumusnya adalah P kali delta V. Oke? W sama dengan P kali delta V. Usaha sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Jadi, delta V ini adalah V2 min V1. Jadi, W sama dengan P dalam kurung V2 min V1. Jadi, logikanya gini. Kalau pemanasan, itu kan mengembang gasnya. V2-nya akan lebih besar dari V1-nya, sehingga delta V-nya positif, W-nya positif. Sedangkan kalau pendinginan, berarti kan V-nya menyusut. Kalau V-nya menyusut, berarti delta V-nya negatif. Kalau delta V-nya negatif, berarti W-nya negatif juga. Oke?
Kita ke proses yang kedua yaitu isokurik atau isovolumik. Jadi di sini kalau isovolumik itu volumenya yang sama, berarti V1 sama dengan V2. Sama, ada dua proses yaitu pemanasan dan pendinginan. Cuman bedanya adalah pada diagram PV-nya. Oke? Jadi diagram PV pada isovolumik atau isokurik itu kalau isobarik tadi garis horizontal, maka isokurik ini garis vertikal. Kalau ke atas berarti pada volume tetap mengalami kenaikan tekanan, itu namanya pemanasan. Dan kalau misalkan pendinginan itu pada volume tetap, gas tekanannya berkurang. Oke? Hukum Boyle-Gallusaknya ya prinsipnya sama, karena V1 sama dengan V2, berarti sekarang yang dicoret itu V1 sama V2 ini. Berarti tinggal P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke? Berikutnya rumusnya di sini W sama dengan 0. Kenapa? Kita kembali ke rumusnya isobarik tadi ya. W sama dengan P kali delta V. Kalau isokurik atau isovolumik, maka kan V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2 berarti nggak ada delta V-nya kan? Delta V-nya kan 0. Gitu kan? Kalau delta V-nya 0, ya berarti V-nya 0. Karena kan W sama dengan P kali delta V. Karena V-nya 0, tadi kan hukum satu termodinamika, Q sama dengan delta U plus V. Berarti kan Q sama dengan delta U plus 0. Berarti Q sama dengan delta U. Oke? Berikutnya kita ke isotermik. Isotermik kan suhunya yang sama, berarti T1 sama dengan T2. Nah, di sini ada dua macam isotermik, yaitu pemuaian dan pemampatan. Jadi gambar kurvanya isotermik itu melengkung, bukan lurus seperti isobarik dan isokurik di slide sebelumnya ya. Isotermik itu gambarnya seperti ini. Kalau dia ke kanan bawah, melengkung seperti ini, itu namanya pemuaian, karena volumenya tambah besar ya. Sedangkan kalau misalkan ke kanan atas, ini namanya pemampatan. Dimampatkan itu artinya kan ditekan, volumenya diperkecil dan tekanannya diperbesar. Makanya di sini kalau ke kiri atas kan berarti V-nya mengecil karena ke kiri, P-nya membesar karena kan naik gitu ya. Nah, hukum Boyle-Gallusaknya berarti kan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. T1 dan T2-nya kecoret, ya kan? Berarti tinggal P1 V1 sama dengan P2 V2. Lanjut. Kita ke rumus hukum satu termodinamikanya. Jadi gini, isotermik itu kan suhunya sama. Kalau suhunya sama berarti tidak ada perbedaan suhu. Kalau tidak ada perbedaan suhu, tidak ada delta T, maka delta U-nya juga 0. Karena ingat tadi di depan, energi dalam itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Kalau delta U positif, maka artinya suhu naik, dan delta U negatif artinya suhu turun. Jadi kalau suhunya sama atau isotermik, maka delta U-nya 0 atau tidak ada perubahan energi dalam. Kalau tidak ada perubahan energi dalam, maka rumus hukum satu termodinamika kan Q sama dengan delta U plus W. Kalau tadi waktu isokurik itu W-nya yang 0 sehingga Q sama dengan delta U. Kalau sekarang delta U-nya yang 0 berarti Q sama dengan W. Oke, nah W di sini rumusnya ada banyak. Yang pertama nRT ln V2 per V1. Nah di sini kalau kalian lihat P1 V1 kan sama dengan P2 V2. Berarti rumus ini boleh kita tulis ulang menjadi P1 per P2 sama dengan V2 per V1. Sehingga rumus ini ln V2 per V1 boleh saya ubah menjadi ln P1 per P2. Oke? Lanjut kita. W sama dengan P1 V1 ln V2 per V1. Nah, di sini kok bisa? Karena gini, P1 V1 kan sama dengan P2 V2. Dan kita juga tahu kalau misalkan PV sama dengan nRT. Ya kan? Berarti P1 V1 sama dengan nRT, P2 V2 juga sama dengan nRT. Berarti nRT di sini boleh kita ganti dengan P1 V1 atau P2 V2. Oke? Ln V2 per V1-nya sama. Atau bisa juga dibalik ini menjadi ln P1 per P2 karena rumus ini. Jadi rumus ini sebenarnya nggak perlu kalian ingat satu persatu ya, karena ini sebenarnya ada asalnya. Jadi kalian ambil konsep atau kalian ambil prinsip logikanya. Oke? Kita ke proses yang terakhir, adiabatik. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa adiabatik adalah tidak ada kalor yang masuk maupun keluar dari sistem, atau Q-nya ini sama dengan 0. Sama seperti isotermik, ada dua macam proses adiabatik, yaitu pemuaian dan pemampatan. Gambar grafiknya pun mirip, kalau kalian lihat di sini. Tapi gini, bedanya adalah gambar kurva dari adiabatik ini lebih curam dibandingkan dengan isotermik. Isotermik ini kan lebih landai, sedangkan adiabatik ini lebih curam. Tapi prinsipnya sama, kalau ke kanan bawah itu pemuaian karena kan V-nya tambah besar, P-nya tambah kecil. Sedangkan kalau misalkan ke kiri atas itu namanya pemampatan, karena V-nya tambah kecil, P-nya tambah besar. Oke, untuk hukum Boyle-Gallusaknya, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nggak ada yang bisa dicoret, ya sudah, hukum Boyle-Gallusaknya seperti ini. Kemudian rumusnya, Q sama dengan 0, ya kan? Kalau Q sama dengan 0, berarti kan Q itu ingat, delta U plus V. Kalau delta U plus V sama dengan 0, berarti delta U sama dengan min V, atau V sama dengan min delta U, gitu kan?
Nah, delta U itu apa? Masih ingat tadi? Bisa Fn besar K dalam kurung T2 min T1. Atau Fn kecil R dalam kurung T2 min T1. Kalau W ya tinggal dikasih minus. Berarti min Fn R T2 min T1. Atau minnya kalian masukkan ke kurung, berarti tinggal Fn R T1 min T2. Atau kalau kita pakai yang satunya, berarti Fn besar K T1 min T2. Itu juga bisa. Oke? Kemudian ada rumus lain dari adiabatik, yaitu P1 V1 pangkat gamma. Masih ingat, gamma ini adalah tetapan Laplace. Sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Dan T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Gas bervolume 20 liter dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 3 atm. Dari suhu 47 derajat Celcius menjadi 127 derajat Celcius. Tentukan usaha yang terjadi pada gas tersebut. Diketahui 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita disuruh mencari usaha. Usaha itu kan W. W rumusnya P kali delta V. Tekanan kali perubahan volume. Di sini tekanannya sudah tahu, 3 atm. Perubahan volumenya delta V kan V2 min V1. Di sini baru tahu V1-nya, 20 liter. Jadi kita harus cari V2-nya dulu sebelum cari W. Kita data dulu yang diketahui ya. Jadi di sini volume 20 liter, berarti itu V1 ya. V1-nya 20 liter. Kita jadikan SI meter kubik bagi 1000 ya. 20 bagi 1000 itu 0,02 meter kubik. Lalu tekanan tetap sebesar 3 atm. P ya. 3 atm. Di situ 1 atm kan 10⁵ Pascal. Berarti kalau 3 atm ya 3 kali 10⁵ Pascal. Dari suhu 47 derajat Celcius, berarti itu T1. T1-nya 47, langsung kita jadikan Kelvin tambah 273. Berarti hasilnya adalah 320 Kelvin. Menjadi, berarti T2 ya. T2-nya 127 ditambah 273. Berarti sama dengan 400 Kelvin. Oke? Nah, di sini bagaimana cara cari V2? Di sini kan pada tekanan tetap. Tekanan tetap ini kan artinya isobarik. Ya, kalau isobarik berarti hukum Pauli-Galussacnya P-nya kecoret, berarti tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, V1-nya 0,02, T1-nya 320, sama dengan V2-nya dicari. T2-nya 400. 320 sama 400 kita bagi 80 ya, berarti ini 4, ini 5. Berarti 4V2 sama dengan 0,02 kali 5 itu 0,1. Berarti V2-nya 0,1 bagi 4 atau 0,025. Satuannya meter kubik karena tadi V1-nya pakai meter kubik juga. Nah, setelah V2 ketemu, baru kita cari W atau usaha P kali delta V atau P V2 min V1. P-nya di situ 3 atm atau 3 kali 10⁵ Pascal dikali V2 0,025 dikurangi V1 0,02. Berarti sama dengan 3 kali 10⁵ dikali 0,025 dikurangi 0,02 itu 0,005. Oke, berarti di sini 3 kali 0,005 itu 0,015 ya, kali 10⁵. Kita jadikan bentuk baku, komanya kita geser ke kanan, 2 ya, kita geser 2, berarti W sama dengan 1,5 kali 10⁵. Satuan dari W adalah Joule. Jadi di sini jawaban akhirnya, usaha yang terjadi pada gas tersebut adalah 1,5 kali 10⁵ Joule. Kita ke contoh soal berikutnya. Hitunglah usaha total yang dilakukan oleh gas yang mengalami proses seperti diagram PV berikut. Di sini ada 2 soal ya. Yang pertama soal yang seperti ini, kalau kalian lihat ini diagram PV-nya, kurvanya bentuknya terbuka. Karena di sini posisi awalnya ini, posisi akhirnya di sini, nggak sama. Sedangkan yang kedua ini bentuknya seperti siklus atau tertutup seperti ini. Berarti nggak ada ujungnya, nggak ada awal dan akhirnya. Nah, tipsnya seperti ini. Kita mulai dari soal yang pertama ya, yang terbuka. Kalau misalkan kurvanya terbuka, maka di sini kan grafiknya PV. Kalau grafiknya PV dan di sini kurvanya bentuknya terbuka, maka usaha total itu adalah luas daerah yang terletak di bawah kurva atau luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Jadi daerah yang ini, semua ini. Oke, nah untuk mencari daerah ini kita harus bagi menjadi 3 bangun, ya kan? Bangun yang pertama itu yang mulai volumenya 0 sampai 2, berarti yang ini bentuknya persegi panjang ya. Kemudian 2 sampai 4, yang ini bentuknya trapesium, dan yang terakhir yang ketiga 4 sampai 6, yang ini bentuknya persegi panjang lagi. Kita cari
usaha masing-masing atau luas masing-masing. Yang pertama W1 ya. W1 ini berarti kan luasnya ini, yang bentuknya persegi panjang ini. Berarti panjangnya ini, lebarnya ini kan. Nah, di sini panjangnya itu kan volume. Tapi di sini hati-hati, volume satuannya masih liter. Karena di sini W nanti satuannya joule dalam SI, berarti P-nya harus dalam Pascal. Jadi di sini nanti jangan lupa juga kali 10 pangkat 5, sedangkan V-nya dalam liter. Jadi kalau mau jadikan SI jadi meter kubik harus dikali 10 pangkat min 3. Jadi di sini panjangnya yang ini 2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Lebarnya yang ke atas itu 1 kali 10 pangkat 5 ya, 10 pangkat 5. Kalau kita hitung berarti 2 kali 10 pangkat 2 atau 200, satuannya joule. Oke, kita ke W2. W2 di sini bentuk daerahnya adalah trapesium. Trapesium masih ingat rumusnya? Setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Di sini trapesiumnya istilahnya dia miring atau tidur gitu ya. Jadi jumlah sisi sejajarnya yang kiri sama yang kanan, bukan yang atas sama yang bawah seperti biasanya, tapi ini kiri sama yang kanan. Yang ini sama yang ini. Jadi 1, ini kan 1 ya. Ini 3. Jangan lupa kali 10 pangkat 5. Jadi di sini setengah dikali jumlah sisi sejajar berarti 1 plus 3. Jangan lupa dikali 10 pangkat 5. Dikali tinggi. Tingginya trapesium berarti yang ini. Seperti alasnya ini ya. Berarti ini kan 2. 4 dikurangi 2. 2 apa? Masih 2 liter. Harus dijadikan meter kubik. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita hitung. Setengah dan 2 dicoret. 1 plus 3 kan 4. 4 dikali 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 kan 10 pangkat 2. Berarti 400 joule. Oke, kita cari W3 sekarang. W3 ini bentuknya persegi panjang lagi. Di sini panjangnya ini ya, 4 sama 6 berarti kan 2. 2 kali 10 pangkat min 3. Lalu lebarnya yang ke atas ini 3 ya, 3 kali 10 pangkat 5. Berarti sama dengan 600 joule. Oke, kalau sudah kita total, berarti W total sama dengan W1 plus W2 plus W3, atau langsung aja 200 tambah 400 tambah 600 sama dengan 1200 joule. Berarti kita dapatkan jawaban soal yang pertama, usaha total yang dilakukan oleh gas adalah 1200 joule. Kita ke soal berikutnya. Di sini prosesnya tertutup. Nah, kalau tertutup gini, lebih gampang lagi daripada yang terbuka. Kalau bentuknya tertutup, maka usaha total ya sudah sama dengan luas dari trapesium ini. Jadi bukan lagi luas di bawah kurva, ya sudah luasnya trapesium ini berapa, itu adalah usaha totalnya. Jadi langsung ya, nggak perlu pakai bangun 1, bangun 2, bangun 3. Langsung W total sama dengan setengah jumlah sisi sejajar, berarti kan atas sama bawah ya. Yang ini berarti 4 ke 8 itu 4. Yang bawah ini 2 ke 10 berarti 8. Ya kan, sisinya kan, berarti dalam kurung 4 plus 8. Jangan lupa, karena ini volumenya masih liter, kali 10 pangkat min 3. Dikali tingginya trapesium, tingginya ini. Jarak dari sini ke sini, ini 6, ini 2, berarti jaraknya 4. 4 kali 10 pangkat 5. Kita coret, 2 dan 4 berarti 2. 4 tambah 8 itu 12 kali 2, 24. Lalu dikali 100 ya, 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 2. Berarti jawabannya adalah 2400 joule. Berarti kita dapatkan usaha total yang dilakukan oleh gas adalah sebesar 2400 joule. Contoh soal berikutnya, sejumlah gas monoatomik dengan tekanan 10 pangkat 5 Pascal dan volume 1 meter kubik mengalami proses isokorik hingga tekanannya menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian, gas mengalami proses isobarik hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika lintasan AB adalah proses isokorik dan BC adalah proses isobarik, tentukan A. Gambar proses ini dalam diagram PV, dan B. Jumlah kalor yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti gas ini mengalami 2 proses. Ya kan? Pertama adalah isokorik, yaitu dari A ke B, karena lintasan AB adalah proses isokorik. Lalu, BC adalah proses isobarik, berarti dari B ke C itu merupakan proses isobarik. Kita gambar dulu diagram PV-nya ya. Jadi di sini sudah disediakan sumbu X sumbu Y-nya ya. Jadi P sama V-nya. P di sini dalam kali 10 pangkat 5 Pascal dan V di sini dalam meter kubik. Oke. Di sini awalnya gas itu 10 pangkat 5 kemudian ke 3 kali 10 pangkat 5. Jadi kita buat aja di sini 1 sampai 3 ya kan. Ini 0, lalu ini misalkan 1, ini 2, ini 3. Oke. Lalu volumenya 1 meter kubik dan 2 meter kubik. Berarti ini 1, ini 2. Oke. Nah, kita gambar untuk keadaan A. Keadaan A, keadaan awal, gas ini tekanannya 10 pangkat 5 Pascal.
Berarti di sini ya. Terus volumenya 1 meter kubik di sini, berarti ini. Nah, titiknya di sini berarti ini kita gambar titik A. Kemudian gas ini mengalami proses isokorik ke titik B. Lintasan AB adalah isokorik. Isokorik itu volumenya sama, sehingga garisnya akan vertikal. Sedangkan tekanannya dari 10 pangkat 5 Pascal menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, berarti naik. Oke, mengalami pemanasan. Berarti titik B kita gambar di sini ya. Berarti ini lintasannya seperti ini. Nah, sampai di titik B di atas ini. Nah, kemudian dari B ke C isobarik. Kalau isobarik berarti kan horizontal ya, atau mendatar garisnya. Isobarik sampai volumenya menjadi 2 meter kubik, berarti tekanannya tetap 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi dia ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah titik C. Kita kasih garis putus-putus ke bawah, dan ini juga ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita gambar diagram PV, kita hitung kalor yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Proses yang mana? Ya, total AB dan BC. Jadi kalor itu kan Q ya. Jadi kita hitung Q AB, terus kita hitung Q BC, lalu kita jumlahkan. Oke, kita mulai dari Q AB. Nah, Q AB ini kan isokorik. Q kan rumusnya delta U plus W. Masih ingat ya? Kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Kalau isokorik, masih ingat isokorik itu W-nya 0. Atau usaha yang dilakukan gas sama dengan 0. Kalau W-nya 0, maka Q sama dengan delta U. Gitu kan ya? Nah, delta U masih ingat rumusnya? Delta U adalah FNR delta T atau FNK delta T. Kita pakai yang FNR delta T. Oke. Nah, tapi masalahnya gini. Di sini mol tidak diketahui. Ya, suhu juga nggak diketahui. Terus gimana? Gini, NR delta T ini apa sih? NR delta T itu kan sama dengan NR, delta T-nya adalah akhir dikurangi awal, berarti suhunya B dikurangi suhunya A, berarti NR TB min TA, gini kan? Atau kalau kita masukkan kurungnya menjadi NR TB dikurangi NR TA. Kita tahu PV sama dengan NRT, ya kan? Jadi kalau NRTB boleh kita anggap sebagai P-nya B dikali V-nya B, dikurangi P-nya A dikali V-nya A, gini kan ya? Nah, lalu karena A ke B ini merupakan proses isokorik, berarti V-nya sama. VB sama dengan VA. Berarti boleh kita anggap PB dikali V dikurangi PA dikali V. Atau PB min PA dikali V. Ini ya. Jadi NR delta T kita ubah ini. PB min PA dikali V. Kita masukkan di sini. Nah, F ini berapa? F ini adalah derajat kebebasan. Di sini diketahui gasnya monoatomik. Sehingga derajat kebebasan atau F-nya adalah 3/2. NR delta T kita ganti dengan PB min PA dikali V. Oke, kita hitung ya. 3/2. PB di situ 3 kali 10 pangkat 5. PA-nya 10 pangkat 5 dikali V. V-nya di sini 1 ya, sudah meter kubik, berarti nggak usah dirubah lagi, kali 1 gini. Berarti sama dengan 3/2 dikali 3 kali 10 pangkat 5 dikurangi 10 pangkat 5 itu 2 kali 10 pangkat 5. Duanya bisa dicoret, jadi tinggal 3 kali 10 pangkat 5. Jadi kita dapatkan Q AB atau kalor selama proses AB yang isokorik ini adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, selanjutnya kita ke BC. Nah, BC di sini berarti kita hitung ya. Q BC sama dengan delta U plus W. Berarti delta U BC ditambah W BC. Oke, delta U-nya berarti sama ya, FNR delta T. FNR delta T ditambah WBC. Kalau isobarik berarti W sama dengan P kali delta V. Atau P dalam kurung, langsung aja ya, VC dikurangi VB. Nah, FNR delta T ini gimana? Gini, sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan NR delta T sama dengan NRTB min TA. Ya kan? Berarti kalau NR delta T yang sekarang berarti NRTC min TB. Atau NRTC min NRTB. Kita coba ubah lagi ya. Sekarang NR delta T sama dengan NRTC dikurangi NRTB. Nah, NRTC berarti kan PCVC. NRTB berarti kan PBVB. Ini kan? Tapi sekarang PC yang sama dengan PB. Karena isobarik. Berarti PC dan PB boleh kita ganti dengan PVC min PVB. Berarti sama dengan P dalam kurung VC min VB. Oke, jadi di sini F-nya kita masukkan berarti 3/2 P dalam kurung VC min VB ditambah P dalam kurung VC min VB. Gini ya.
3/2 P VC min VB ditambah P VC min VB berarti gimana? Kan P VC min VB atau P delta V ini boleh kita jumlahkan karena ini kan variabelnya sama gitu ya. 3/2 tambah 1, 5/2 ya. Jadi sama dengan 5/2 P VC min VB. Oke, sama dengan 5/2. P-nya di sini, hati-hati ya, jangan masukkan yang A tadi. P-nya di sini P yang ini, yaitu 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kali 3 kali 10 pangkat 5 dikali dalam kurung VC min VB. VC-nya 2 meter kubik berarti 2, VB-nya 1 meter kubik berarti 1. Berarti sama dengan 5 kali 3, 15 bagi 2, 7,5. Kali 10 pangkat 5 kali 1 berarti ya sudah 7,5 kali 10 pangkat 5. Jadi kita dapatkan Q BC sebesar 7,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Kalau sudah, tinggal kita total. Jadi Q total sama dengan Q AB plus Q BC. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 7,5 kali 10 pangkat 5. 3 ditambah 7,5 itu 10,5 ya. 10,5 kali 10 pangkat 5. Atau kalau kita jadikan bentuk baku, komanya geser 1 ke kiri. Berarti jadi 1,05 dikali 10 pangkat 6 Joule. Oke, jadi kita dapatkan jumlah kalori yang dibutuhkan dalam proses tersebut atau Q total sama dengan 1,05 kali 10 pangkat 6 Joule. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu gas monoatomik mengalami proses adiabatik seperti gambar di samping. Tentukan usaha yang dilakukan gas. Nah, di sini kita diberi kurva adiabatik. Misalkan ini saya kasih titik A ya, titik A di sini dan titik B di sini. Dari A ke B ini prosesnya adiabatik. Kita disuruh mencari usaha. Usaha itu masih ingat ya, kalau misalkan kita dikasih kurva diagram PV, maka usaha adalah daerah yang terletak di bawah kurva. Berarti ini. Ini adalah usahanya sebesar luasnya ini. Tapi masalahnya gini, kalau di part sebelumnya, bentuk bangunnya itu kan teratur. Kita bisa tahu, oh ini trapesium. Kalau di sini, ini bukan trapesium ya, ini melengkung soalnya, adiabatik. Kalau melengkung, kita nggak bisa cari berapa luasnya ini. Terus bagaimana cara menghitung usaha? Gini, kita tahu adiabatik itu kan Q-nya sama dengan 0, kalornya sama dengan 0. Sehingga W sama dengan min delta U atau delta U sama dengan min V. W kita cari dari situ, kita cari delta U-nya dulu. Atau perubahan energi dalam dari gas. Jadi di sini kita hitung ya, delta U masih ingat rumusnya? F, N, R, delta T. Gitu kan? F itu adalah derajat kebebasan, monoatomik 3/2. Tapi N atau mol dan delta T kita masih nggak tahu. Suhunya di A dan suhunya di B sama-sama nggak tahu, cuman tahu tekanan dan volumenya aja. Nah, terus gimana cara nyarinya? Gini, kita lakukan modifikasi rumus. Jadi, di sini NR delta T. Delta T di sini kan berarti selisih antara suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti NR, suhu akhirnya berarti kan TB dikurangi TA. Gini kan? Lalu kita masukkan NR ke dalam kurung. Berarti NRTB dikurangi NRTA. Nah, kita tahu persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Berarti kalau nRTB ya PB kali VB, tekanan di titik B dikali volume di titik B. Berarti seperti ini. nRTA juga sama, PA dikali VA. Nah, kalau gini kan bisa kita hitung NR delta T-nya kita ganti, kita substitusi dengan PB VB min PA VA karena PA, VA, PB, VB tahu semua dari grafik. Ngerti ya? Kita ganti di sini dalam kurung PB VB min PA VA. Oke? Jadi sama dengan 3/2. PB berapa? Di situ 5 ya. Jangan lupa dikali 10 pangkat 5. Dikali VB-nya volumenya 4. Hati-hati itu masih liter. Kita harus pakai SI, meter kubik, berarti kali 10 pangkat min 3. Dikurangi PA VA. PA-nya di situ 20 kali 10 pangkat 5. VA-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita hitung 3/2. Di sini 5 kali 4, 20 ya. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 itu 100, berarti 2000. Dikurangi 20 kali 2, 40. Lalu 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2, 100 kali 40, berarti 4000. Berarti sama dengan 3/2, 2000 min 4000 itu min 2000. 3/2 dikali min 2000 berarti min 3000
Joule. Jadi delta U-nya kita dapatkan sebesar min 3000 Joule. Kalau delta U-nya sebesar min 3000 Joule, maka karena ini adiabatik, berarti W sama dengan min delta U. Berarti min kena min jadi plus ya, berarti W-nya ya sudah sama dengan 3000 Joule. Jadi kita dapatkan usaha yang dilakukan gas adalah sebesar 3000 Joule. Kita ke contoh soal berikutnya. Grafik di samping menunjukkan 3 proses untuk suatu gas ideal. Di titik A, suhunya 600 Kelvin, volumenya 1 liter, dan tekanannya 16 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan di titik B, volumenya 4 liter. Dari proses AB dan CA, salah satu merupakan proses isotermik dan yang lain adiabatik. Jika tetapan Laplace dari gas tersebut 1,5, maka tentukan A. Di antara proses AB dan CA, manakah yang merupakan proses isotermik dan manakah yang merupakan proses adiabatik? B. Tekanan dan suhu masing-masing di titik B dan titik C, sedangkan C. Volume gas di titik C. Kita lihat di sini, ABC ini merupakan suatu siklus ya. Jadi di antara AB sama CA ini salah satu adiabatik, salah satu isotermik. Sedangkan BC ini kan horizontal, mendatar. Berarti kan tekanannya sama, artinya dia isobarik. Oke, nah kita langsung jawab. Antara AB dan CA, mana yang isotermik, mana yang adiabatik? Masih ingat? Adiabatik itu kurvanya lebih curam daripada isotermik. Jadi kalau misalkan salah satu di antara AB dan CA ini adiabatik dan yang lainnya isotermik, maka kita bisa pastikan yang adiabatik yang lebih curam. Berarti di sini AB ini yang adiabatik, sedangkan CA ini yang isotermik. Langsung kita jawab. Nah, seperti ini jawabannya ya. AB adiabatik, CA isotermik. Oke? Sekarang kita cari tekanan dan suhu masing-masing di titik B dan titik C. Oke, untuk menjawab ini kita data dulu yang diketahui. Jadi ini soal B ya. Yang diketahui di situ di titik A diketahui tekanannya PA sama dengan 16 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus di situ ada VA ya. VA diketahui juga, VA-nya 1 liter, berarti 10 pangkat min 3 meter kubik. Langsung kita carikan SI. Terus di situ diketahui VB. VB-nya 4 liter atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. PB nggak tahu, cuman kita bisa memastikan karena BC ini isobarik mendatar, berarti kita cuma bisa tahu PB sama dengan PC. Oke, setelah itu diketahui suhunya di titik A itu 600 Kelvin, berarti TA sama dengan 600 Kelvin. Kita disuruh mencari tekanan dan suhu masing-masing di titik B dan titik C. Nah, di sini dari A ke B ini kan adiabatik. Kalau adiabatik kan rumusnya PA VA per TA sama dengan PB VB per TB. Di sini PA VA TA tahu. Tapi PB dan TB nggak tahu. Jadi kita nggak bisa pakai rumus hukum Boyle-Galusak. Oke, terus pakai rumus yang mana? Masih ingat di adiabatik ada rumus PA dikali VA pangkat gamma sama dengan PB dikali VB pangkat gamma. Nah, gamma ini kan tetapan Laplace, diketahui 1,5 ini. Jadi kita masukkan, kita cari PB dari sini. PA-nya di situ kan 16 kali 10 pangkat 5. VA-nya 10 pangkat min 3. Dipangkatkan 1,5. Sama dengan PB-nya nggak tahu, VB-nya 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1,5. Oke, sekarang kita hitung ya. 16 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat min 3 dipangkatkan 1,5 berarti 10 pangkat min 3 kali 1,5 berarti min 4,5. Sama dengan PB dikali 4 pangkat 1,5. 4 pangkat 1,5 itu kan 4 pangkat 3 per 2. 4 pangkat 3 per 2 artinya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Artinya 2 pangkat 3 atau 8 ya. Jadi di sini 8 terus 10 pangkat min 4,5 juga. 10 pangkat min 4,5 bisa kita coret. 8 kita coret sama 16, berarti tinggal 2. Berarti kita dapatkan PB sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. PB tahu, PC juga tahu. Karena kan B ke C ini isobarik, berarti PB sama dengan PC. Berarti PC-nya juga 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita sudah dapatkan PB dan PC. Nah, dari sini baru kita pakai rumus hukum Boyle-Galusak, ya kan? Berarti PA VA per TA sama dengan PB VB per TB. PA-nya kita masukkan 16 kali 10 pangkat 5. VA-nya di situ 10 pangkat min 3. TA-nya 600. Gini ya. Sama dengan PB 2 kali 10 pangkat 5. Kali VB, VB-nya 4 kali 10 pangkat min 3 per TB-nya dicari. Oke,
Oke, kita coret-coret dulu 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 dicoret, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3, lalu di kanan ini kan 2 kali 4 ya, berarti 8, coret sama 16, berarti di sini tinggal 2. 2-nya coret lagi sama 600, berarti 300. Kita langsung dapatkan TB sama dengan 300 Kelvin. Oke, lalu gimana cara nyari TC? Ingat, tadi CA ini kan isotermik, artinya suhu di A sama dengan suhunya di C, berarti TC sama dengan TA juga 600 Kelvin, ngerti ya? Jadi di sini kita langsung dapatkan TC itu sama dengan suhunya A, yaitu 600 Kelvin. Oke, jadi kita jawab soal C ya, yang tadi ini soal B. Volume gas di titik C, kita pakai rumus isotermik. Dari C ke A itu kan prosesnya isotermik, jadi PA/VA sama dengan PC VC. PA berarti 16 kali 10 pangkat 5 dikali VA berarti 10 pangkat min 3 sama dengan PC 2 kali 10 pangkat 5 VC dicari. 10 pangkat 5 coret, 16 dan 2 juga dicoret, jadi tinggal 8 di sini ya. Ya sudah, berarti VC-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3, satuannya meter kubik. Jadi kita dapatkan volume gas di titik C adalah 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu gas ideal dalam jumlah tetap mengalami siklus ABCA dalam diagram PV seperti gambar di samping. Jika lintasan BC adalah isotermik, tentukan usaha yang dilakukan oleh gas selama satu siklus lengkap mulai dan berakhir di A. Oke, jadi di sini kita diberi grafik atau diagram PV ya. Dari A ke B ini berarti horizontal ini isobarik ya. A ke B isobarik, B ke C ini diketahui isotermik, dan C kembali ke A ini berarti isokorik karena vertikal. Oke, kita cari usaha total yang dilakukan gas. Berarti kita cari WAB berapa, WBC berapa, WCA berapa, dan kita total. Kita mulai dari WAB. WAB di situ kan isobarik. Ya, kalau isobarik, V-nya rumusnya adalah P kali delta V atau P VB min VA. Oke, kita masukkan di situ berarti P-nya 200. Oke. Nah, VB kita masih belum tahu, VA-nya tahu 2 meter kubik, VB-nya belum tahu. Terus gimana cara nyari PB? Kita lihat, BC ini kan isotermik. Ya, kalau isotermik berarti kita bisa pakai rumus PB VB sama dengan PC VC. Gini kan hukum Pauli-Galusaknya. PB tekanan di titik B 200. VB-nya dicari. Sama dengan PC tekanan di titik C 500. VC-nya 2. Oke, 0 bisa dicoret, 2 dicoret, jadi kita dapatkan VB adalah 5 meter kubik. Kita masukkan VB ke sini, berarti 5 dikurangi VA-nya 2. Berarti sama dengan 200 dikali 3. Atau WAB kita dapatkan sebesar 600 Joule. Oke, WAB tahu, sekarang kita cari WBC. Nah, WBC di sini kan isotermik. Kalau isotermik kan banyak rumusnya W-nya. Bisa nRT ln V2 per V1 atau P1 V1 ln V1 per V2 dan sebagainya. Kita pakai yang PV, terus ln-nya VC per VB atau PB per PC, terserah. Saya misalkan pakai yang PB dikali VB, terus ln VC per VB, gitu aja. Berarti sama dengan PB di situ 200, VB-nya 5, ln VC-nya 2, VB-nya 5. Sama dengan 200 kali 5, 1000. Lalu ln 2 per 5 ini kalian harus hitung pakai kalkulator ya. Ln kan logaritma natural, kita nggak bisa hitung manual. Ln 2 per 5 itu kalau kalian hitung di kalkulator hasilnya min 0,9163. Jadi kalau kalian hitung, WBC-nya ketemu sebesar minus 916,3 Joule. Oke, WBC tahu, sekarang kita cari WCA. Nah, WCA di sini kan isokorik. Masih ingat kalau isokorik W-nya atau usaha yang dilakukan gas adalah 0. Ya sudah, kita bisa langsung hitung W total. W sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCA. Berarti sama dengan WAB-nya kan 600 plus WBC-nya min 916,3 plus 0. Kalau kalian hitung hasilnya berarti W sama dengan min 316,3 Joule. Jadi jawabannya, usaha yang dilakukan oleh gas selama satu siklus lengkap mulai dari dan berakhir di A adalah sebesar min 316,3
Joule. Ada dua rumusan dari hukum 2 termodinamika. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Dan yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya ke reservoir bersuhu tinggi tanpa usaha dari luar. Jadi di sini hukum 2 termodinamika ini mencakup dua konsep, yaitu mesin Carnot dan mesin pendingin. Jadi kalau gambar diagram PV-nya mesin Carnot seperti ini. Jadi di sini mesin Carnot ini bentuknya seperti ini siklusnya. Jadi mulai dari 1, terus ke 2, 3, 4, kembali ke 1. 1 ke 2, 3 ke 4 ini merupakan proses adiabatik karena kan lebih curam. Sedangkan 2 ke 3 serta 4 kembali ke 1 ini merupakan proses isotermik, yaitu yang kurvanya lebih landai. Kalau mesin pendingin ini prinsipnya sama, hanya siklusnya yang terbalik. Jadi di sini 1 ke 4 dulu, ketiga, kedua, terus kembali ke 1. Tetapi pada dasarnya siklusnya sama, terdiri dari 2 buah kurva isotermik dan 2 buah kurva adiabatik. Oke, untuk lebih jelas perbedaannya kita bahas satu persatu, mulai dari mesin Carnot. Jadi ini adalah skema dari mesin Carnot ya. Kalau kalian lihat di sini ada Q1 T1, kemudian ada W, dan ini T2 sama Q2. Jadi konsepnya seperti ini. Mesin ini menerima kalor pada reservoir yang bersuhu lebih tinggi. T1 ini selalu lebih besar dari T2 ya. Alasannya kenapa nanti saya terangkan. Jadi mesin ini menerima kalor sebesar Q1, katakanlah misalkan 1000 Joule ya yang diterima ya. Lalu dari 1000 Joule yang diterima ini, tidak mungkin seluruhnya dipakai untuk melakukan usaha atau melakukan kerja atau menjadi W. Karena ingat dari rumusan pertama hukum 2 termodinamika, tidak mungkin suatu mesin yang menerima kalor itu mengubah seluruhnya menjadi usaha. Jadi hanya sebagian aja. Dari 1000 Joule itu nggak mungkin 1000 Joule semuanya kepake untuk W. Pasti hanya sebagian. Sebagian lainnya kemana? Ke Q2 atau kebuang seperti itu ya. Jadi misalkan dari 1000 Joule ini yang kepake untuk melakukan usaha itu cuma 600. Artinya sisanya yang 400 Joule itu kemana? Ya kebuang menjadi Q2. Oke? Nah, rumusnya seperti ini. W sama dengan Q1 min Q2. Masuk akal ya? W itu kan usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot dalam Joule, sama dengan Q1, kalor yang diterima, dikurangi Q2, kalor yang dibuang atau yang dilepas. Berarti kalau misalkan yang diterima itu tadi 1000, yang dibuang atau yang dilepas itu 400, berarti yang kepake adalah 600. Masuk akal kan? Nah, kemudian di sini ada yang namanya ETA. ETA ini efisiensi ya, efisiensi mesin yang sesungguhnya. Rumusnya W per Q1 kali 100%. Jadi logikanya gini, kalau misalkan tadi yang diterima kan 1000, W yang kepake ini 600. Berarti efisiensinya ya yang kepake dibagi yang masuk. Jadi 600 dibagi 1000 kali 100% atau 60%. Oke? Berarti kalau semakin besar efisiensi, dengan jumlah kalor yang sama yang diterima, maka semakin besar juga usaha yang dilakukan oleh mesin tersebut. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil efisiensi, maka dengan jumlah kalor yang sama, usaha yang dilakukan itu semakin sedikit atau semakin rendah. Nah, selanjutnya seperti ini. Antara Q dan T, jadi kalor dan suhu itu berbanding lurus. Jadi, Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Nah, antara Q1 dan Q2 ini sudah pasti lebih tinggi Q1. Karena kan dari Q1 ini dipakai sebagian buat W, sisanya dibuang menjadi Q2. Sehingga Q1 selalu lebih besar dari Q2. Karena Q1 lebih besar dari Q2, maka T1 juga lebih besar dari T2. Karena Q ini kan kalor. Semakin banyak kalor pasti semakin tinggi suhunya. Semakin sedikit kalor pasti semakin rendah suhunya. Jadi suhu T1 atau suhu reservoir yang menerima kalor ini pasti lebih tinggi dari T2. Makanya di sini namanya T1 ini adalah suhu reservoir tinggi dalam Kelvin ya, dan T2 adalah suhu reservoir rendah juga dalam Kelvin. Selanjutnya gini, ETA atau efisiensi itu ada dua macam. Tadi kan ETA adalah efisiensi mesin yang sesungguhnya ya. Jadi di sini ada istilah lain, ETA aksen. Itu adalah efisiensi mesin Carnot. Kalau ETA selain rumusnya W per Q1 bisa kita ubah menjadi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Kalau ETA aksen itu 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi ngitungnya pakai suhu. Nah, mungkin kalian bertanya, di sini Q1 per Q2 kan sama dengan T1 per T2. Berarti seharusnya Q2 per Q1 selalu sama dengan T2 per T1 dong. Jawabannya enggak. Ya, jadi ini hanya mesin yang istilahnya mesin yang ideal aja. Kalau mesin yang sesungguhnya Q1 per Q2 ini nggak sama dengan T1 per T2, hanya berbanding lurus cuman nggak proporsional seperti itu.
Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan kalau misalkan nilai dari eta atau mesin yang sesungguhnya itu selalu lebih kecil atau sama dengan eta aksen atau efisiensi mesin Carnot. Eta tidak mungkin lebih besar daripada eta aksen. Atau efisiensi mesin yang sesungguhnya itu nggak mungkin lebih besar daripada efisiensi mesin Carnot. Oke, paham ya? Ini adalah konsep dari mesin Carnot. Selanjutnya kita ke mesin pendingin. Kalau mesin pendingin ini sebaliknya ya. Jadi konsep atau skemanya seperti ini. Jadi Ki itu masuk dari yang bersuhu rendah. Jadi kalor yang diterima itu yang suhunya lebih rendah. Kemudian usaha ini panahnya bukan ke kanan seperti Carnot tadi, tetapi panahnya ini ke kiri. Sehingga Ki yang keluar ini lebih besar daripada Ki yang masuk. Tetapi 1 sama 2-nya ini sama. Q1 selalu lebih besar dari Q2 dan T1 selalu lebih besar daripada T2. Hanya arahnya adalah dari bawah ke atas, dari 2 ke 1, bukan dari 1 ke 2 seperti mesin Carnot tadi. Nah, rumusnya seperti ini. Di sini ada yang namanya istilahnya K. K ini adalah koefisien performansi, rumusnya Q2 per W. Jadi Q2 ini sekarang adalah kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah. Kalau tadi mesin Carnot tuh kalor yang diserap tuh pada reservoir suhu tinggi. Sedangkan kalor yang dibuang itu pada reservoir suhu rendah. Sekarang kebalikannya. Justru kalau Q1 ini kalor yang diberikan atau yang dilepas pada reservoir suhu yang lebih tinggi. W ini usaha yang dilakukan oleh pendingin dalam Joule. Lalu di sini T1 dan T2 ini sama. Kalau T1 itu suhu reservoir yang tinggi, T2 itu suhu reservoir yang rendah. K ini adalah koefisien performansi, rumusnya bisa Q2 per W, bisa Q2 per Q1 min Q2, karena kan W ini adalah Q1 dikurangi Q2. Misalkan yang masuk 500 Joule, terus W-nya ini 200. Berarti Q1 ini 500 tambah 200, berarti 700. 700 dikurangi 500 ya 200, berarti W-nya 200, gitu kan ya. Berarti K sama dengan Q2 per Q1 min Q2, atau bisa juga karena tadi Q dan T berbanding lurus, maka K juga bisa kita rumuskan sama dengan T2 per T1 min T2. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah mesin Carnot menyerap kalor 50 kilokalori dari reservoir bersuhu 910 Kelvin dan melakukan usaha sebesar 3 kali 10 pangkat 4 Joule. Tentukan A. kalor yang dilepas, B. suhu reservoir dinginnya, dan C. efisiensi mesin Carnot. Kita data dulu yang diketahui ya, berarti di situ kan mesin Carnot menyerap kalor, berarti Q1. Q1-nya 50, hati-hati satuannya masih kilokalori. Kilokalori jadikan kalori berarti kali 1000 ya, berarti 50.000. Nah, kita ubah jadi Joule. 1 kalori itu kan 4,2 Joule ya. Berarti kalau 50.000 kali 4,2 itu hasilnya 210.000 Joule. Kemudian di situ T ya. T1 berarti kan menerima kalor itu kan dari reservoir suhu tinggi, yaitu T1 sama dengan 910 Kelvin. Dan melakukan usaha. Usaha itu berarti W. W-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4 atau 30.000 Joule. Kita jawab soal A, kalor yang dilepas. Q2 berarti. Nah, logikanya gini, masih ingat tadi, kan Q1 itu kalor yang masuk 210.000. Yang kepake untuk melakukan usaha itu 30.000, berarti sisanya kan kebuang. Berarti kita bisa simpulkan kalau Q2 itu Q1, kalor yang masuk dikurangi kalor yang dipakai untuk melakukan usaha, dikurangi W. Berarti sama dengan 210.000 dikurangi 30.000. Berarti hasilnya adalah Q2 sama dengan 180.000 Joule. Jadi di sini jawaban soal yang pertama, kalor yang dilepas adalah 180.000 Joule. Kita ke soal B. Soal B di sini adalah suhu reservoir dinginnya. Jadi kita pakai yang perbandingan Q sama dengan perbandingan T itu ya. Jadi kita tulis di sini soal B, berarti Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Q1-nya di situ 210.000. Q2-nya kalor yang dibuang dari jawaban soal A ya, 180.000. Sama dengan T1 910, T2-nya dicari. Di sini 4 angka nolnya dicoret, lalu 21 dibagi 18 itu kita bagi 3 ya, berarti 7 sama 6. Lalu 7 sama 91 bisa yang 13 ya, berarti ini 130. Jadi kita kali silang, T2-nya sama dengan 130 kali 6, 780 Kelvin. Berarti kita dapatkan suhu reservoir dinginnya adalah 780 Kelvin. Kita ke soal C.
efisiensi mesin Carnot. Ingat ya, efisiensi mesin Carnot itu ngitungnya dari suhu. Berarti eta aksen sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 kali 100%. Kita masukkan. Berarti di sini 1 dikurangi T2-nya 780. T1-nya 910 dikali 100%. Nolnya dicoret, 78 sama 91 dibagi 13 ya, berarti ini 6, ini 7. 1 dikurangi 6 per 7 itu 1/7. 1/7 kali 100%, kalau kalian hitung hasilnya adalah sekitar 14,29%. Jadi eta aksen atau efisiensi mesin Carnot adalah 14,29%.